Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap pelaksanaan asesmen di kelas, khususnya di SMA Negeri 22 Makassar. Adapun tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, khususnya untuk topik 3 bagian demonstrasi kontekstual. Adapun mengenai informasi umum dari asesmen yang akan saya telaah, yaitu mengenai mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya di kelas 12 fase F. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada eh, asesmen ini, yaitu peserta didik membaca dan merespon berbagai jenis teks secara mandiri. Peserta didik mencari, membuat sintesis, dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk di antaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Peserta didik menunjukkan pemahaman terhadap ide pokok, isu-isu, atau perkembangan plot dalam berbagai jenis teks. Peserta didik juga mengidentifikasi tujuan penulis dan melakukan inferensi untuk memahami informasi yang ada di dalam teks tersebut. Adapun tujuan pembelajaran eh, pada asesmen ini yaitu melalui model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi application letter atau surat lamaran kerja menurut fungsi sosial, struktur teks atau generic structure, unsur kebahasaan, baik secara berkelompok maupun mandiri. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu melalui model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL, serta diskusi berkelompok, peserta didik dapat menyusun teks application letter dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara berkelompok. Adapun materi ajar dalam asesmen ini yaitu mengenai application letter atau surat lamaran kerja. Jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif. Kemudian bentuk asesmennya yaitu asesmen dalam bentuk tanya jawab, kuis, dan presentasi. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pada bagian ini dalam asesmen tersebut, yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik adalah dengan memberikan asesmen formatif. Adapun asesmen formatif yang dimaksud di sini adalah berupa soal kuis yang diberikan melalui aplikasi Quizizz untuk menilai pemahaman peserta didik terhadap topik yang telah mereka pelajari, khususnya topik tentang surat lamaran kerja. Hal ini juga membantu untuk mengukur perkembangan kognitif peserta didik dan memastikan bahwa mereka memahami konsep-konsep yang telah diajarkan. Kemudian, bagian mana dari asesmen ini kemudian yang menunjukkan kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Eh, dalam penilaian tersebut terdapat bagian asesmen profil pelajar Pancasila yang mana menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Secara spesifik, pada penilaian profil pelajar Pancasila, ini mencakup penilaian aspek efektif melalui observasi terhadap sikap dan perilaku peserta didik, seperti gotong royong, kemandirian, dan berpikir kritis. Dengan mengamati bagaimana siswa berinteraksi dan bekerja sama selama presentasi, guru dapat menilai sejauh mana siswa menginternalisasi nilai-nilai budaya dan sosial yang relevan dengan lingkungan mereka. Selain itu, siswa juga diminta untuk membuat atau menulis contoh surat lamaran kerja dalam proyek kelompok
ke perusahaan lokal atau institusi yang terkenal di daerah mereka, khususnya di Kota Makassar. Hal ini dilakukan oleh guru agar pembelajaran application letter atau surat lamaran kerja menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik, karena mereka dapat melihat bagaimana keterampilan yang mereka pelajari berlaku dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Hal ini uh, ditunjukkan bagaimana setelah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, setiap peserta didik kemudian diberikan pertanyaan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda atau tingkat kesulitan yang berbeda antara peserta didik yang menunjukkan performa yang bagus saat presentasi dengan siswa atau peserta didik yang terlihat mengalami kesulitan selama memaparkan bagiannya. Hal ini penting agar memastikan pertanyaan yang diajukan guru sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Adapun bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran adalah pada saat guru mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang sedang berpresentasi di depan kelas secara lisan, peserta didik lalu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pertanyaan selama pembelajaran ini menciptakan ruang bagi siswa untuk memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan pembelajaran. Nah, selain itu, terdapat pula yang namanya pertanyaan pemantik pada bagian awal pembelajaran. Hal ini kemudian diberikan sebagai salah satu bentuk uh, apa ya umpan balik agar guru kemudian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana pemahaman materi yang akan dipelajari oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian, jika menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan seperti yang telah jelaskan tadi, yaitu tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Kemudian di sini saya memberikan ada 2 poin. Yang pertama adalah melalui peningkatan frekuensi dan kualitas refleksi serta umpan balik. Saya secara pribadi akan menyediakan waktu khusus di akhir setiap sesi pembelajaran untuk kegiatan refleksi, di mana siswa dapat memberikan umpan balik tentang apa yang telah mereka pelajari, mengenai kesulitan yang mungkin mereka hadapi, dan saran untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Umpan balik ini akan digunakan untuk menyesuaikan strategi pengajaran di sesi berikutnya. Yang kedua adalah menyesuaikan asesmen dengan tingkat kebutuhan individu setiap peserta didik. Saya akan memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan minat atau bakat siswa. Misalnya, siswa yang lebih suka menulis dapat diberikan tugas esai, sementara yang lebih suka berbicara dapat diberikan tugas presentasi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan cara yang paling sesuai. Mungkin itu tadi penyampaian dari saya mengenai hasil analisis asesmen di kelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.